Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama kami di Hermina Talks. Kali ini bersama saya Dr. Destra, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Solo. Dan pada hari ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, pada Hermina Talks hari ini berkaitan atau berhubungan dengan memperingati Hari COPD Sedunia atau Hari PPOK Sedunia. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Hermina Solo, yaitu Dr. Riana Sari, spesialis paru. Selamat sore, dokter. Sore, Dokter Destra. Iya, gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Oke, iya. Dokter, nanti hari ini kita akan berdiskusi dok mengenai PPOK ya dok. Mungkin sahabat Hermina di rumah beberapa ada yang belum familiar dok dengan istilah dari PPOK sendiri dok. Mungkin bisa dijelaskan dokter, PPOK itu apa dok? Jadi PPOK itu, jadi singkatannya dulu ya Dokter Oke, dok. Destra. Jadi PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi memang penyakit paru yang sifatnya menaun. Ya, sebenarnya penyakit ini bisa dicegah dan diobati. Cuma memang karena kadang-kadang deteksinya terlambat, jadi kadang-kadang kita temukan kondisinya sudah lanjut. Nah, PPOK ini, pada pasien PPOK ini terjadi penyumbatan saluran nafas yang sifatnya kronik atau menahun. Nah, ini disebabkan biasanya karena pajanan partikel atau gas berbahaya. Nah, ini bisa didapat di mana saja di sekitar kita, bisa dari asap rokok, bisa dari pajanan polusi, baik itu di tempat kerja atau di lingkungan sekitar kita. Nah, penyakit paru ini akhirnya membuat kelainan di struktur saluran nafas bawah dan paru. Nah, ini yang menyebabkan terjadi gangguan fungsi paru. Oke, begitu ya dokter. Jadi memang penyakit ini sifatnya lama ya dok prosesnya Iya, dok. Oke, iya. Selanjutnya kita udah tahu definisi atau PPOK itu apa. Terus mungkin sahabat Hermina di rumah pengen tahu dok, tanda atau gejala apa aja sih dok yang mengarahkan seseorang bisa didiagnosis PPOK itu apa aja dok? Monggo. Iya, penyakit paru biasanya keluhannya sama ya. Jadi yang harus diwaspadai oleh sahabat Hermina, jadi pada pasien PPOK ini biasanya gejala yang sering muncul adalah batuk menahun. Ya, jadi batuk yang lama, yang sifatnya hilang timbul dan biasanya disertai dahak. Nah, selain batuk berdahak, gejala yang biasanya muncul pada pasien PPOK adalah sesak. Nah, sesaknya ini biasanya kalau sudah PPOK, ini sesaknya dia sifatnya menahun dan makin lama sifatnya progresif. Nah, kemudian harus diperhatikan pula keluhan seperti rasa tertekan, rasa berat di dada, kemudian mungkin gejala menghip berulang. Nah, kalau sudah lanjut, nanti makin muncul gejala cepat lelah. Jadi aktivitasnya makin terbatas, kemudian mungkin setiap aktivitas dia terganggu karena sesak nafasnya. Gitu. Jadi memang karena prosesnya yang lama itu, Iya. jadi tubuh udah mulai ini ya Iya, dok, jadi adaptasi ada gitu ya. komunikasi, Gitu. Oke. Jadi kuncinya adalah progresif sama Iya, kronis ya dok, lama. Iya, betul. Jadi kronis dan progresif. Karena memang kalau gejala penyakit paru-paru mirip-mirip ya dok. Iya, betul. Batuk, Semuanya batuk sesak. lama. Iya, oke. Nah, kalau udah ada gejala seperti itu dok, kan kalau misalnya cuman batuk, terus sesek, kalau misalnya nggak terlalu berat itu kan orang-orang nggak yang langsung periksa tuh dok. Iya. Sebaiknya kapan seseorang atau sahabat Hermina di rumah itu harus mengenali tanda bahaya atau warning sign dok? Oke, ya. Jadi tadi karena sifatnya menahun ya, batuknya hilang timbul. Nah, yang harus segera konsultasi ke dokter apabila sahabat Hermina
sudah merasakan batuk yang hilang timbul yang tidak membaik. Yang tidak membaik dengan mungkin pengobatan. Kadang-kadang kan orang beli di warung ya, mungkin beli obat-obat, wah segala gejalanya nih sesek nih, gejalanya ngik-ngik, kemudian beli di warung obat asma gitu kan. Nah kemudian mungkin beli obat batuk pilek ya itu tidak membaik dengan pengobatan lebih dari 2 minggu, itu harus segera konsultasi, apalagi kalau gejalanya sudah berbulan-bulan. Kemudian kalau sudah mulai muncul sesek yang mengganggu aktivitas, itu harus waspada sekali, karena biasanya kalau sudah mulai sesak yang mengganggu aktivitas itu biasanya sudah ada kelainan fungsi parunya. Nah itu yang harus segera cepat diatasi supaya penurunan fungsi parunya nggak makin progresif. Oh gitu. Jadi memang kalau PPOK itu sudah mulai ada penurunan fungsi paru ya dok, betul. Biasanya pada pasien ya? Iya, jadi fungsi parunya sudah nggak normal. Gitu, oke. Tadi dokter Yana menyinggung sedikit pada pasien PPOK kadang-kadang beli obat, salah satunya obat asma sendiri dok. Kalau antara asma sama PPOK nih dok, itu sebenarnya ada bedanya nggak sih dok? Atau cara membedakan itu sahabat Hermina di rumah, tips triknya atau tanda-tandanya apa dok? Monggo dok. Iya, jadi gejalanya hampir mirip ya. Jadi sesek karena asma dan sesek karena PPOK itu gejalanya hampir mirip. Karena hampir mirip sesek yang hilang timbul, kemudian kadang-kadang mengi ya, disertai mengi, jadi hampir mirip. Kadang-kadang pasien yang kita diagnosis PPOK sendiri, kadang-kadang dia merasa saya asma gitu, padahal belum tentu, dia cuma asma saja ya. Jadi PPOK ini sebenarnya dia adalah penyakit jadi penyakit paru yang menahun, yang sifatnya menahun sebelumnya, yang tidak terkontrol atau tidak mendapatkan terapi yang optimal, ini bisa jatuh ke PPOK. Jadi kita harus tahu dulu faktor resikonya PPOK itu apa. Jadi kalau faktor resiko PPOK itu yang pasti dia biasa muncul pada usia tua. Ya, nah kalau asma biasanya dia muncul di usia dini. Jadi lebih dini, atau kalau misalnya mungkin baru muncul di usia pertengahan sampai tua, biasanya di usia dini dia ada kelainan lain yang menjadi penyerta asma, misalnya gejala atopi lain seperti rinitis alergi, atau kemungkinan ada gastritis kronis, atau mungkin dermatitis atopi. Itu kan biasanya nanti setelah, kalau misalnya munculnya di usia dini, biasanya nanti di usia muda dewasa sampai usia tua biasanya mungkin baru muncul gejala asmanya. Nah, jadi usia ini menjadi pembantu kita dalam mengira-ngira ini apakah asma atau PPOK. Nah, untuk PPOK sendiri ini memang ada yang muncul di usia dini, tapi ini biasanya disebabkan karena defisiensi kelainan genetik, defisiensi alfa-1 antitrypsin. Tapi itu kejadiannya jarang sekali. Ya, jadi faktor usia. Kalau misalnya muncul di usia 45 tahun ke atas, itu harus hati-hati, kemungkinan ini PPOK. Nah, kemudian faktor resiko lain ya. Jadi kalau asma itu karena dia sama-sama penyakit peradangan kronis, tapi kalau asma ini kan dia sifatnya peradangannya karena alergi. Ya, sementara kalau PPOK ini karena iritan. Jadi bahan faktor resikonya beda. Kalau asma biasanya pasien-pasiennya mungkin ada riwayat merokok, tapi paling sering dia nggak ada riwayat merokok, karena biasanya ngerokok pasti udah seseknya kambuh ya. Nah, pada pasien PPOK biasanya dia mempunyai riwayat perokok, atau mungkin pajanan di pabrik, dia kerja di pabrik yang misalnya batu bara gitu ya, pertambangan, atau mungkin bahan kimia ya. Kemudian tadi kuncinya progresif. Jadi kalau PPOK progresif, kalau asma itu biasanya episodik. Hilang timbul ya, dok. Kayak orang normal, habis itu besok sesek, terus hilang, besok kayak orang normal, tiba-tiba ada pemicu apa, kecapean, sesek gitu. Kalau PPOK enggak, biasanya dia kalau sudah mulai batuk menahun, berdahak,
kemudian mulai sesek, nanti biasanya keluhannya makin berat. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau PPOK tuh seseknya ada terus ya dok? Ada terus dan makin lama makin berat. Oh gitu. Jadi mungkin pasien-pasien PPOK itu lebih ke gampang lelah, gampang sesek betul. ya dok? Jadi nanti makin derajat PPOK-nya makin berat, biasanya nanti aktivitasnya makin terganggu. Oh gitu. Oke, siap. Jadi para sahabat Hermina di rumah bisa tahu nih sekarang, bisa bedain antara asma sama PPOK. Mungkin kalau sahabat Hermina yang masih usia muda, terus ada apalagi ada riwayat alergi, di keluarganya juga ada riwayat alergi, mungkin ada gejala seperti itu, lebih ke asma ya dok. Iya, bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kemungkinan ke arah PPOK. Iya. Gitu ya dok. Hati-hati. Jadi asma bisa menjadi faktor risiko PPOK juga. Menjadi faktor risiko. Ya, tadi karena PPOK ini adalah kelanjutan dari penyakit paru yang tidak mendapat terapi optimal. Jadi termasuk asma yang tidak terkontrol, kemudian penyakit infeksi saluran nafas atau paru yang sifatnya berulang, itu bisa menjadi salah satu faktor risiko jadi PPOK. Oh gitu. Jadi walaupun asma itu kalau misalnya tidak diobati bisa jadi ya dok mengarah. Bisa banget. Jadi sebenarnya multifaktorial ya dok. Betul. PPOK ini dok. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak perjalanan lanjutan dari penyakit paru awal-awal gitu. Oh iya. Asma yang nggak terkontrol bisa jadi PPOK. Kemudian penyakit mungkin bekas TBC ya, apa mungkin waktu kecil, kemudian usia remaja muda dia sering kena infeksi paru berulang. Ini juga nanti saat mungkin usia pertengahan ke atas, 45 tahun ke atas bisa jatuh ke PPOK. Oh gitu. Jadi nggak cuma asap rokok atau pajanan polusi saja, tapi penyakit infeksi saluran nafas berulang, kemudian asma yang tidak terkontrol, itu bisa jadi faktor risiko PPOK. Oke, berarti itu menjelaskan hal-hal apa saja yang sebaiknya diwaspadai ya dok. Betul, hati-hati. Iya, dihati-hatikan sama sahabat Hermina di rumah yang bisa memicu terjadinya PPOK di kemudian hari ya dok. Betul. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya dok. Iya. Oke. Tadi kan dokter udah menjelaskan PPOK itu dia progresif dan lama dok. Nah, para sahabat Hermina di rumah ini pasti penasaran, ini PPOK ini bisa sembuh atau enggak dok? Sebetulnya bisa sembuh total atau enggak? Iya, bisa dicegah dan diobati ya. Tapi kalau sudah jatuh, sudah terdiagnosis PPOK, memang nggak bisa sembuh. Gitu. Iya. Jadi hanya mengontrol ya dok? Iya, jadi mengontrol supaya kualitas hidupnya tetap baik dan gitu. Derajat PPOK-nya tidak makin berat. Fungsi parunya ya dok berarti yang dipertahankan. Fungsi parunya dipertahankan. Oke. Jadi kalau misalkan sudah didiagnosis PPOK berarti harus tetap selalu kontrol ya dok. Kontrol ke dokter paru, terus mengontrol dari faktor-faktor yang bisa memicu memperberat gitu ya dok. Oke dokter. Ya. Kalau misalnya tadi kan mungkin udah disebutkan beberapa faktor resiko yang memicu dokter. Kalau sedari dini itu sebaiknya hal-hal apa saja sih dok yang bisa dipersiapkan agar terhindar dari PPOK ini sendiri dok? Misal kalau ada pekerja yang memang harus bekerja di tempat yang itu polutan, gimana ya dok itu? Ya, jadi tadi ya hati-hati sahabat Hermina kalau sudah sampai ke PPOK itu sudah ada perubahan struktur di saluran napasnya, jadi memang kelainannya sifatnya permanen. Ya, nah gimana tips untuk pencegahannya? Tadi salah satu resikonya kan asap rokok. Jadi ya diusahakan kalau bisa nih yang masih merokok segera berhenti merokok. Kemudian yang belum merokok jangan coba-coba ya. Baik rokok konvensional atau rokok vape ya, jangan coba-coba. Kemudian tadi yang disampaikan Dokter Destra yang misalnya harus kerja di tempat-tempat yang beresiko, ya harus menggunakan APD. Ya, APD-nya ya disesuaikan dengan
faktor resikonya. Kan sekarang banyak tuh macam-macam masker ya, sampai respirator. Jadi jangan salah memilih masker, karena tergantung dari ukuran partikelnya. Kemudian sahabat Hermina yang sering naik motor, itu juga bisa jadi faktor resiko loh. Jadi faktor asap kendaraan bermotor di jalan itu bisa jadi faktor resiko kan, bikin iritasi kronis. Nah ini juga jangan lupa pakai masker. Oke. Yang sehari-hari kita temuin ya dok, asap yang kendaraan. Kadang-kadang kita nggak waspada, kok lama-lama ya makin umur nambah baru muncul banyak keluhan ya. Kalau masih muda belum kerasa ya. Iya dok, nanti udah tahu-tahu udah tiba-tiba wah terdiagnosis PPOK gitu. Tidak dicegah sejak dini itu bahaya ya dok. Iya betul. Sama ini ada satu lagi. Apa dok? Jadi kalau misalnya ada infeksi, jadi ada batuk pilek berulang, pneumonia berulang atau infeksi paru yang berulang, nah itu hati-hati. Jangan gampang ya. Iya, menyempelekan. Ya, jadi cuman batuk-batuk gitu. Biarin aja sembuh sendiri, itu juga hati-hati. Gitu. Iya, ini orang-orang kan kadang cuman batuk nih gitu. Udahlah, nggak usah minum obat, capek nanti gitu. Sembuh sendiri ya. Gitu. Ternyata itu bisa memicu ya dok nanti PPOK kemudian hari. Itu sahabat Hermina harus diperhatikan ya. Seru banget ini kita diskusi sama Dokter Yana pada sore hari ini, tapi kita harus akhiri nih dok sesi diskusi pada sore hari ini. Mungkin bisa bertemu lagi dengan Dokter Yana di lain waktu ya dok. Terima kasih dokter atas ilmunya, atas sharing-sharingnya kepada sahabat Hermina di rumah. Terima kasih. Sahabat Hermina di rumah, sekian kita akhiri sesi Hermina Talks pada sore hari ini. Terima kasih kepada Dokter Yana yang sudah menemani kita pada sore hari ini dan memberikan ilmunya mengenai bahaya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Semoga bermanfaat bagi sahabat Hermina di rumah. Sampai ketemu di Hermina Talks selanjutnya. Dadah.